بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, ikhwani dan akhawati yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama, saya mohon maaf tidak bisa bicara bahasa Ucu, tapi bisa bicara bahasa Minan. Boleh? Di sini tidak boleh bahasa Minan. Paham? Taib. Lanjut bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Taib. Saya juga mohon maaf ketika saya mengganti tempat para asatiz kibar dari Kambar dan Bangkinang yang saya sangat menghormati mereka dan mereka sangat banyak di sini. Saya bertakarrub kepada Allah dengan mencintai mereka karena Allah Azza wa Jal. Dan ini salah satu kebaikan dan nikmat besar untuk ahli Kambar dan Bangkinang. Adanya para ustaz-ustaz, para guru-guru yang rabbani, yang menajak kalian kepada Allah dan Rasulnya dan agama Islam yang murni. Kita harus bersyukur kepada Allah tentang nikmat ini. Ikhwani dan akhawati, kata Allah Azza wa Jal, Surat Ibrahim ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan dialah Allah memberikan kepadamu apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mohonkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau ingin menghitung nikmat Allah, pasti tidak mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ayat luar biasa wallahi ikhwah. Saya ulang lagi. Kata Allah, wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan kepada kalian dari segala apa aja yang kalian mohonkan. Di sini min artinya sebagian, bukan seluruhnya. Ada qiraat syadzah, wa atakum kullama sa'altumu, dan dialah memberikan kepada kalian segala apa yang kalian mohonkan kepadanya. Dan jika kita berwakaf, saya ingin bermohon kepada antum dan saya minta tadabburi menikmati Al-Quran pada malam ini. Saya mau anak engkau paham, sudah makan malam atau belum? Belum. Saya mau sampai jam 10. Materi kita sangat panjang. Siap? Siap? Mudah-mudahan siap sama saya. Okey. Kata Allah Azza wa Jalla, wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan dialah yaitu Allah memberikan kepada kalian dari apa yang kalian mohonkan kepadanya. Ada sebagian qari besar dia membaca begini, wa atakum min kullin, dan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kalian dari segala sesuatu. Ma sa'altumu, sedangkan kalian belum mohon kepadanya. Siapa di antara kalian mohon kepada Allah untuk memberikannya nikmat yang paling agung, yaitu agama Islam? Siapa di antara kita? Kita tiba-tiba berada di antara di negeri muslimin, alhamdulillah, di antara kedua orang tua muslimin, betul atau tidak?
Kita tidak berjuang, kita tidak berkelahi, kita tidak diusir dari negeri ke negeri untuk agama yang sangat agung. Artinya, sebelum Allah menciptakan engkau, Allah memilih engkau sebagai muslim. Sedangkan ada ribuan selain engkau non-muslim. Ada yang menyembah tikus, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah api. Tetapi engkau, kenapa engkau jadi muslim? Anda tidak berfikir tentang nikmat ini. Kenapa? Faham? Kenapa Allah memilih engkau? Kata Allah Azza wa Jal, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah engkau kepada Allah dengan jihad yang sebagaimana mestinya. Bukan jihad saja, bukan berjuang saja, bukan Allahu Akbar ada qanun dan azan kita memenuhi seruan Allah Azza wa Jal saja, tetapi kita membiarkan semua dunia dan segala-galanya di belakang kita, tidak di dalam hati, tidak di dalam jiwa, tetapi kita menghadapi Allah yang memiliki dunia dan akhirat dan segala-galanya dengan keyakinan tidak ada rezeki yang Allah tetapkan untuk kita akan hilang atau kurang. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Ada perintah Allah Azza wa Jal, aku berjuang sebagaimana mestinya untuk memuliakan perintah Allah, walaupun aku saja di dunia ini yang berpegang teguh kepadanya. Aku tidak peduli siapa yang ikuti saya atau siapa yang menguatkan saya, hanya saya kepada Allah akan berjalan di dunia. Hanya saya saja akan masuk ke dalam kuburan saya, hanya saya saja akan dihisab, hanya saya saja akan berdiri dari kuburan saya menuju Allah, hanya saya saja akan berjalan menuju Allah, hanya saya saja akan berdiri di badan mahsyar, hanya saya saja akan dipanggil oleh Allah agar dihisab, hanya saya saja akan diberi buku catatan saya, hanya saya saja akan diperintah, disuruh oleh Allah, bacalah buku engkau. Hanya saya saja yang akan saksi timbangan kebaikan dan keburukan saya. Hanya saya saja yang akan diberi kabar gembira, aku sudah menang, aku sudah masuk surga karena karunia Allah. Untuk apa anak peduli siapa yang bersama, siapa yang melawani, siapa yang ingin menghancurkan? Biarkan semua. Engkau sendiri. Al-Quran ini untuk engkau sendiri. Semua perintah, semua larangan hanya untuk engkau saja, bukan untuk orang lain. Khawani, nikmat Allah yang paling agung di dunia ini adalah Allah memilih engkau menjadi muslim. Kata Allah, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jitabakum. Bayangkan ini, Allah lah yang memilih engkau menjadi muslim, memilih engkau, berikan taufik untuk engkau bisa bertaat, bisa melaksanakan salat dengan khusyuk, bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah tanpa engkau takut, tanpa ada yang mengejar engkau, menusir engkau. Ini nikmat, ini karunia, ini taufik dari mana? Dari Allah. Bukan karena saya cerdas, saya duduk di sini, tidak. Ada yang lebih cerdas daripada saya dan menyembah tikus. Ada yang sudah naik ke bulan dan kembali masih menyembah berhala-berhala. Mana kecerdasan beliau? Sia-sia. Kata Allah, wajtabakum.
Allah lah yang memilih engkau. Allah yang memilih engkau menjadi muslim di antara ribuan manusia yang masih kafir, tidak percaya adanya Tuhan. Allah yang memilih engkau untuk memenuhi seruan Allah, kemudian azan, untuk berkata labbaik Allahumma labbaik, datang berdiri di hadapan Allah, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah, menaikkan dua tangan kepada Allah, sebagaimana orang yang berserah diri kepada orang yang menawan dia. Ini kerana Allah Azza wa Jalla, nikmah yang paling utama. Jadi Islam, bukan ini yang aku inginkan berbicara. Di antara nikmat Allah yang agung juga adanya Al-Quran. Hanya umat Islam saja di antara semua ummah yang berada di permuka bumi mempunyai kalamullah yang benar. Semua ummah yang lain mempunyai apa? Tulisan manusia. Orang mabuk kamar tulis ini firman Allah, berikan kepada manusia. Hanya umat Islam, engkau harus berbangga bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kitabnya 1400 tahun masih ada kitabullah, tidak ada tambahan, tidak ada kekurangan. Engkau bisa membaca kitabullah yang dia yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril. Nikmat besar sekali. Nikmat yang berikutnya, nikmat adanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ya ikhwan, nikmat ini luar biasa. Bayangkan tidak ada sunnah Nabi. Engkau supaya ingin tahu, paham bagaimana nikmat sunnah, jika kita hanya membaca Al-Quran saja, bagaimana engkau bisa melaksanakan salat? Bagaimana engkau tahu salat ini 5 waktu? Bagaimana engkau tahu kapan waktu salat zuhur, asar, maghrib, isya? Dari mana engkau tahu nama setiap salat? Bagaimana engkau tahu berapa rakaat? Bagaimana caranya salat? Bagaimana caranya wudu? Bagaimana caranya zakat? Bagaimana caranya haji dan umrah? Bagaimana tahu tanpa ada sunnah? Nikmat atau tidak? Wallahi nikmat luar biasa. Supaya engkau tahu cara yang engkau sekarang melaksanakan salat yang tadi, berapa ribuan rawi menghafal sunnah Nabi, mereka bergaul, mereka berjuang dari negeri ke negeri, dari negeri ke negeri yang lain. Mereka sangat lapar, sangat haus. Mereka ada yang mati di antara mereka di padang pasir, ada yang makan mereka, ada singa makan mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah Jalla Jalaluh. Ada yang ditawanan oleh para musyrikin, kafirin, kerana mereka berjalan sendiri untuk menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang menjual pakaiannya, ada yang makan dari rambut bumi berapa hari, seperti Al-Imam Al-Bukhari, seperti Al-Imam Abu Dawud. Abu Dawud ini orang buta. Bagaimana beliau berjuang, bagaimana berjalan dari negeri Basrah ke Kufah, dari Kufah ke Mesir, dari Mesir ke negeri Syam, dari negeri Syam ke Makkah, dari Makkah ke Madinah, dari Madinah ke Yaman, dari Yaman ke Khurasan. Sendiri buta, agar meninggalkan untuk umat Islam kitab sunan Al-Imam Abi Dawud, Al-Imam Al-Baihaqi, agar beliau berjuang menumbulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau harus bayang ini, beliau dari negeri panas ke negeri dingin, ada salju, sampai beliau sakit tangan dan kedua tangannya sudah dibutum karena sangat sakit. Apakah beliau berkata, saya sudah lakukan kewajiban atau saya sudah istirahat, sudah pensiun? Tidak ada ini. Seorang di antara mereka berjuang sampai sakaratul maut. Al-Imam Al-Baihaqi sudah betum dua tangannya, beliau masih berjuang, masih berjalan dari negeri ke negeri, dan beliau tulis seperti ini, dua sakunya
untuk bisa tulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya engkau sekarang menikmati dengan nikmat Allah yang paling besar, yaitu nikmat Islam. Bahkan ada di antara mereka Abdurrahman ibn Khirash, salah satu imam hadis, beliau minum air kencingnya 5 kali jika beliau berjalan di badan basir. Tidak ada air, akan mati karena kehausan, beliau membuang air kecil, minum ini supaya bisa tahan. Al-Bukhari menjual pakaiannya dalam kondisi telanjang di negeri Basrah, tidak ada uang sama sekali, 3 hari tidak pernah makan apapun. Sampai kawan-kawannya mencari mana Bukhari, mereka pergi, mana Bukhari, kenapa tidak keluar? Saya telanjang, tidak pernah makan 3 harian lalu. Semuanya agar meninggalkan untuk antum agama yang sangat kuat ini, agama yang sangat mulia ini. Agama ini supaya engkau tahu kenapa setelah Allah menawarkan agama ini ke langit, ke bumi, ke gunung-gunung, mereka enggan, tidak bisa melaksanakannya. Oleh kerana itu dibekullah oleh manusia, innahu kana zaluman jahula, sungguhnya manusia itu sangat zalim, sangat bodoh. Apakah engkau lebih kuat daripada gunung-gunung, lebih kuat daripada langit, daripada bumi? Tidak. Tapi mereka ini mengagunkan amanat Allah sebagaimana mestinya. Apa lagi kita, ikhwani? Bukan dari nikmat ini saya ingin berbicara juga. Saya mau berbicara berapa menit ini, ikhwani, tentang nikmah. Salah satu nikmah berada dalam kitabullah, berada di dalam salah satu surah yang kita semua menghafal surat ini, yaitu surat Al-Fatihah. Surah yang paling agung, surah yang paling mulia, bahkan dia ibu Al-Quran, ibu dasar bundasi Al-Quran. Semua makna berada di dalam Al-Quran, bundasinya, dasarnya dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, ikhwani, jika kita mentadaburi surat Al-Fatihah, setiap berkata, setiap kata dalam surat Al-Fatihah, wallahi ya ikhwah, engkau akan merasa nikmah tidak ada batasan baginya. Wallahi ya ikhwah, surat Al-Fatihah, ya, yang kita sering membaca dan mendengar, ya. Saya bertanya kepada antum, yang pertama, bahasa saya ini bisa difahami atau tidak? Suara bisa jelas atau tidak? Kalau saya tinggikan suara saya, tidak ada masalah? Tidak ada masalah? Tidak ada durian musankin di sini? Makhraj tidak akan jelas. Harus makan durian dulu. Dan durian kembar ini enak sekali. Tapi antum, undang saya, tidak ada musim durian. Ini masalah ini. Inna lillahi wa inna ilaihi. Betul atau tidak? Masalah ini. Taib. Saya ingin menjelaskan tentang surat Al-Fatihah supaya engkau merasa nikmat yang paling agung di dalam surah ini. Dan bagaimana nikmat yang paling agung ini, Allah membuat mukaddimah yang paling agung sebelumnya. Paham? Antum ingin saya berbicara tentang surat Al-Fatihah ini secara rinci atau secara ringkasan? Antum yang milih. Rinci? Waktu? Antum bilang sampai jam 10. Betul atau tidak? Khalas, antum yang milih. Sampai jam 10. Taib. Mau secara ringkasan atau rinci? Jangan binyasal. Rinci? Rinci?
Ayo, alhamdulillah. Mantap sekali. Mantap sekali. Dari awal ikhwani, alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mau anta biarkan kelabaran engkau, kehausan engkau. Sekarang saya ingin hati engkau yang mendengar saya. Oke, siap? Alhamdu. Apa artinya alhamdu? Silakan. Ada hadiah insyaallah. La, ini terjemah. Ana tidak mau terjemah. Ana tahu terjemah ini bagaimana. Ana mau arti. Apa artinya segala puji bagi Allah? Tidak. Tanya Ustaz Google. Ada 2 detik. Tanya Ustaz Google. Tanya. Taib. Alhamdulillah. Ini nikmat. Salah satu nikmat Allah yang besar, kita bisa memuji Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ini? Kata alhamdulillah artinya saya menetapkan untuk Allah semua sifat-sifat yang sempurna, semua sifat yang maha sempurna hanya untuk siapa? Untuk Allah. Lillah. Li ay untuk. Hanya untuk siapa? Allah. Hanya untuk siapa? Malaikat sempurna? Tidak. Para nabi sempurna? Tidak. Ada berbeda antara sempurna dan maksum. Paham ini? Para makhluk semuanya sempurna? Tidak. Saya sempurna? Tidak. Engkau sempurna? Tidak. Kenapa? Jika saya salah, engkau marah sekali. Saya orang miskin. Saya tidak sempurna. Dalilnya, alhamdulillah hanya untuk Allah. Segala puji hanya untuk Allah. Segala kesempurnaan hanya untuk Allah saja. Setiap makhluk yang berada ada kekurangan. Jika saya berbicara bahasa Indonesia, ada kekurangan atau tidak? Ada kekurangan. Ada makhraj yang belum pas atau tidak? Ada makhraj yang belum pas. Karena tidak ada durian sebelum daurah. Tidak ada durian. Paham? Jika ada durian, makhraj akan pas. Masya Allah, mantap sekali. Lansor. Paham? Mungkin ada kata terbalik. Kenapa? Saya tidak sempurna. Paham? Engkau juga jika berbicara bahasa Indonesia, ada antum tidak sempurna juga bahasa Indonesia. Saya tahu ini. Dalilnya, saya pergi sekolah untuk belajar bahasa Indonesia. Oh, ada kaidah-kaidah. Saya tidak faham. Saya pergi ke guru bahasa Indonesia di Pekanbaru. Ustaz, mohon jelaskan ini untuk saya. Pertama kali saya membaca ini, ternyata beliau tidak tahu bagaimana menjelaskan untuk saya. Kaidah-kaidah. Artinya ikhwani, maksudnya tidak ada yang sempurna. Jika engkau bermuamalah kepada siapapun, engkau tahu ini ada kekurangan. Tapi kekurangan saya beda sama kekurangan engkau, beda ke yang lain, beda ke yang lain. Tugas kita masing-masing, saya menyempurnakan kekurangan engkau, engkau menyempurnakan kekurangan saya. Begitulah ikhwah Islamiyah. Beginilah Islam akan kuat. Tidak ada agama sedikit pun bisa menyalahkan para muslimin. Tapi karena kita jauh dari makna ini, saya merasa saya sempurna, fahaman saya sempurna, fahaman yang lain semuanya ini salah. Mereka akan masuk neraka. Kunci neraka di tangan engkau. Kalau di tangan engkau, saya beribadah kepada engkau dari sekarang. Karena semua kegiatan saya ingin kabur dari neraka. Alhamdulillah, kunci surga dan neraka hanya di tangan Allah. Sudah, kita istirahat. Alhamdulillah. Faham ikhwani? Ini dari kata alhamdu. Alhamdu ini nikmat luar biasa. Bagaimana ikhwani? Jika engkau berkata alhamdulillah, seakan-akan engkau sudah menyebut bagi Allah semua sifat-sifat yang sempurna,
supaya tidak menyebut semua sifat-sifat yang sempurna yang banyak sekali. Ringkasan alhamdulillah, selesai. Engkau menambil pahala seakan-akan sudah sebut ratusan sifat Allah yang sempurna. Seperti kita melaksanakan salat berapa waktu? 5 waktu. Pahala di sisi Allah sebagaikan berapa waktu? Berapa waktu? 50 hadiah. Silakan Mbak. 50 waktu di sisi Allah ditulis engkau salat pada hari ini 50 waktu, bukan 5 waktu. Faham? Jika engkau mengucap alhamdulillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucap alhamdulillah memenuhi timbangan kebaikan pada hari qiyamah. Engkau tahu timbangan kebaikan pada hari qiyamah bisa apa yang diisi di dalamnya? Langit yang 7, bumi yang 7. Cukup untuk mereka? Cukup. Alhamdulillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah wa bihamdihi. Bihamdi di sini artinya alhamdulillah. Tamla'ani ma baina as-sama'i wal ard. Memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Kata Nabi Nuh alaihi salam, jika beliau dalam sakratul maut, beliau berkata kepada kedua anaknya, aku memerintahkan kalian 2 ucapan, 2 perintah, dan melarang kalian dari 2 larangan. Adapun perintah yang pertama, ucap la ilaha illallah. Ketahuilah, kata beliau, jika langit yang 7, bumi yang 7 diletakkan pada satu sisi timbangan, kemudian diletakkan pada satu sisi yang lain la ilaha illallah, yang lebih berat sisi yang adanya la ilaha illallah. Kata beliau kepada mereka, jika langit yang 7, bumi yang 7 menjadi satu bentuk lingkaran, dibatahkan oleh la ilaha illallah. Perintah yang kedua, ucap subhanallah wa bihamdi, karena dinanya setiap makhluk diberi rezeki. Burung-burung keluar dari sarang mengucap subhanallah wa bihamdi, Allah mengeluarkan untuknya rezeki dari di dalam bumi, rezeki dari udara, rezeki dari kemana-mana. Dia tidak punya ada kartu rekening, tidak punya ada kebun durian, faham? Tidak punya apapun, hanya apa? Subhanallah bihamdi, keluar. Kata subhanallah bihamdi, dengannya setiap makhluk diberi rezeki. Subhanallah bihamdi. Kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ila rahmani thaqilatani fil mizani. 2 kalimat paling ringan atas lidah manusia, paling berat atas timbangan kebaikan pada hari qiyamah, paling dicintai oleh Allah, yaitu subhanallah wa bihamdi. Tapi alhamdulillah, kita sudah tahu maknanya apa. Aku menetapkan semua sifat-sifat yang sempurna hanya bagi Allah. Tayyib, subhanallah saudaranya. Apa artinya subhanallah? Ada yang tahu? Apa artinya subhanallah? Artinya saya menjauhkan segala kekurangan dari Allah. Saya menetapkan segala kesempurnaan bagi Allah. Ini alhamdulillah. Juga saya menyucikan Allah dari segala sifat-sifat yang kurang. Karena itu ini 2 saudara, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Faham ikhwani? Ini ayat yang pertama, alhamdulillah. Apa berbeda antara alhamdu dan asyukur? Kenapa di sini Allah tidak berfirman asyukuru lillahi rabbil alamin? Kenapa alhamd? Karena asyukur menghadapi nikmah Allah untuk engkau. Jika Allah berikan anak, engkau mensyukuri Allah terhadap anak. Jika Allah memberikan istri, engkau mensyukuri Allah. Jika Allah memberikan nikmah, engkau mensyukuri Allah. Tapi alhamdulillah,
engkau memuji Allah yang maha sempurna. Mana yang lebih mulia, alhamdu atau asyukru? Alhamdu, karena alhamdu tergantung sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Tapi asyukru nikmah yang Allah berikan untuk engkau. Baik, engkau mendahului nikmah yang Allah berikan atau sifat Allah yang maha sempurna? Sifat Allah yang maha sempurna. Karena itu ayat yang pertama alhamdu, bukan asyukru. Apa makna asyukru? Makna asyukru adalah menambahkan nikmat Allah pada lisan hati anggota seorang hamba. Pada lisan berubah pujian, pengakuan untuk Allah. Hati berubah cinta dan kesaksian untuk Allah. Dengan anggota badan, ketundukan, ketaatan, ketulusan hanya untuk Allah dan kepada Allah. Ini asyukur. Faham ikhwani? Alhamdulillah. Apa artinya Allah? Sudah faham alhamdu? Sudah faham ini? Alhamdulillah. Apa artinya Allah? Allah huwal ma'luhul mahbub, yang diibadati, yang dicintai, yang semua makhluk mencintai Allah. Kenapa? Karena semua sifat yang sempurna hanya bagi Allah saja. Dan kata Allah, lafaz Allah ini nama Allah yang maha agung. Karena semua nama-nama Allah yang lain dan sifat-sifat Allah yang lain mengikuti datang setelah nama Allah. Kata Nabi, inna lillahi, sungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa? Allah. Lafaz Allah. Oleh kerana itu jika engkau berkata apa? Berkata Bismillah, makna Bismillah ini luar biasa. Bism artinya dengan nama Allah yang mempunyai 99 nama, aku memulai bekerja ini atau berbuatan ini. Faham ikhwani? Seakan-akan engkau sudah sebut semua nama Allah yang berada dengan ucapan Bismillah. Subhanallah. Ya akhi, Allah subhanahu wa ta'ala di antara nama Allah Asy-Syakur, Asy-Syakir. Syakur, maha berterima kasih, maha pembalas jasa, maha mensyukuri. Apa artinya? Engkau mendekati satu langkah kepada Allah, Allah mendekati 1000 langkah kepada engkau. Engkau melaksanakan 5 waktu salat, Allah memberikan 50 waktu. Engkau bersedekah dengan 1 biji kurma dengan ikhlas mengharapkan pahala, Allah memberikan untuk engkau seperti gunung Uhud pada hari kiamat dari kurma-kurma yang engkau sudah berikan kepada orang miskin. 1 biji kurma Allah memberikan seberat 1 gunung Uhud. Apa ini? Kita tidak bisa bayangkan ikhwani. Kerana engkau bermuamalah kepada siapa? Allah Jalla Jalaluh yang maha sempurna. Jika engkau bermuamalah sama orang biasa, orang dermawan, engkau ingin dia muamalah dengan apa? Kedermawanan beliau. Seperti Al-Imam Al-Laits bin Sa'ad, seorang dermawan, orang ahli hadis, ahli fiqh, imam, teman Al-Imam Malik bin Anas. Ada seorang wanita membawa seorang anak yatim, berkata, wahai imam, saya ingin 1 botol madu kerana anak saya sakit, dan dokter berkata harus minum madu. Lalu beliau memberikan untuknya 1 keberatan unta, hampir 2 tun atau 1/2 tun madu, hadiah untuk dia. Lalu anaknya berkata, wahai ayah, dia ingin 1 botol, mungkin 1/2 liter cukup, kenapa 1/2 tun? Kata beliau,
Dia bertanya kepadaku sesuai dengan kadarnya, dan aku berikan kepadanya sesuai dengan kadarku. Subhanallah, makna ini tinggi sekali ikhwani. Ini nama Allah Rabbil Alamin. Apa artinya Rabb? Rabb itu yang maha pencipta, yang menciptakan segala sesuatu, yang memiliki segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu. Ini makna Rabb. Azan Isya, kita belum bicara apapun. Sudah paham kita harus bicara sampai jam 10, dan antum yang memilih bukan saya. Jangan ada yang binyasal, oke? Ada yang protes? Tidak ada. Alhamdulillah, saya istirahat. Kita dengar komandan azan insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqil wa'dil amin. Amma ba'du. Ustaz, Masya Allah, beliau buka untuk saya. Larwih jalan tarwih. Baik. Rabb yang menciptakan segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, yang memiliki segala sesuatu. Anda mau engkau bayangkan jika engkau masuk ke dalam salat, membaca alhamdu, memahami maknanya, lillah, memahami maknanya, kemudian Rabb engkau mentadabburi maknanya. Bayangkan ini bagaimana nikmat yang ada di dalam hati engkau. Engkau sudah berserah diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana engkau akan takut kepada yang lain, atau khawatir kepada apapun yang ada di dunia ini? Karena segala urusan di dunia ini adalah ketitipan Allah Jalla Jalaluh untuk engkau. Ini takdir Allah untuk engkau. Tidak ada satu pun akan keluar dari kekuasaan Allah Jalla Jalaluh. Allah maha sempurna. Jika Allah menetapkan sesuatu untuk engkau, ini sesuai dengan hikmah Allah, bijaksana Allah, ilmu Allah Jalla Jalaluh. Khalas, sudah, saya tenang. Walaupun saya dalam kesempitan, ini ketetapan siapa? Ini takdir siapa? Allah. Sudah, berserah diri kepadanya. Bukan berarti engkau duduk, engkau rida terhadap kesulitan, engkau tidak mencari jalan keluar. Tidak. Tetapi janganlah engkau melaknat qadar, janganlah engkau protes, janganlah engkau marah dari qadar Allah, janganlah engkau sedih. Tetapi engkau harus apa? Senantiasa rida, sabar, engkau berserah diri kepada Allah. Ini semuanya perbuatan siapa untuk engkau? Allah. Sebelum Allah menciptakan engkau 50.000 tahun, Allah menetapkan segala sesuatu untuk saya, untuk engkau. Duduk engkau ini sudah ditetapkan, permohonan engkau ini sudah ditetapkan. Allah maha mendengar apa yang di dalam jiwa dan hati, yang mendalam-dalami engkau. Sudah. Ini Rabb yang memiliki segala sesuatu. Tidak ada satu pun keluar dari kerajaan Allah Jalla Jalaluh. Rabb yang mengatur segala sesuatu. Rabb Subhanahu Jalla Jalaluh yang menciptakan segala sesuatu. Ini Rabb Al-Alamin. Apa artinya Al-Alamin? Paham? Selain Allah ini Alamin. Malaikah alam, jin alam, syaitan alam, manusia alam, hewan-hewan alam, ikan-ikan alam, serangga-serangga alam, burung-burung alam. Allah yang menciptakan semuanya, yang mengatur semuanya, yang memberi rezeki kepada semuanya.
Rabbil Alamin. Ini dalam ayat yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini mukaddimah yang pertama. Ana belum bicara tentang mukaddimah yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Ini perlu satu pertemuan saja, Ar-Rahmanir Rahim. Bagaimana kita bisa kena rahmat Allah? Rahmat Allah untuk siapa? Apakah rahmat ini di dunia atau di akhirat? Apa yang dimaksud Rahman? Apa yang dimaksud Ar-Rahim? Maha penyayang. Kau harus paham, ikhwani. Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman untuk siapa? Rahim untuk siapa? Apa yang amalan yang bisa mendekatkan saya dari rahmat Allah? Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Malik Yawmiddin belum bicara. Belum bicara tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belum bicara. Semua ini namanya muqaddimah. Tapi saya melihat antum ada yang haus, ada yang lapar. Faham? Saya takut nanti tidak bisa. Faham? Pergi ke Sumbar lagi dari sini. Kalau Talu Kewantan jauh sekali. Hanya ada satu jalan di sini saja. Faham? Dan saya sering datang ke Bangkinan di sini untuk makan durian dan ikan kobi. Hanya ada di Kambar saja. Kenapa tidak ada di Pekanbaru? Karena dia apa namanya, domisili dia Kambar. Saya ingin makan ikan kobi harus datang ke Pekanbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Muskilah ini. Paham? Lalu ikhwani, ini semuanya muqaddimah. Anda belum menjelaskan, hanya satu ayat saja yang saya menjelaskan. Paham? Tapi nikmat di sini yang saya ingin menunjukkan antum, doa yang paling agung, yaitu ihdinas siratal mustaqim. 17 kali engkau berdiri di hadapan Allah dalam salat fardu, engkau memohon kepada Allah agar Allah menunjuki engkau kepada jalan yang lurus. Ada orang, apa rahasia di dalam doa ini? Rahasia engkau harus memahami apa artinya hidayah. Hidayah ini meliputi segala urusan dunia dan akhirat. Ada hidayah sebelum semua amalan kebaikan. Ada hidayah sebelum segala amalan keburukan. Sebelum salat ada hidayah untuk engkau ada taufik supaya bisa melaksanakan salat. Ada hidayah di dalam salat, bagaimana engkau ikhlas karena Allah. Ada hidayah di dalam salat, bagaimana engkau bisa khusyuk. Ada hidayah setelah salat, bagaimana engkau bisa menjaga pahala tersebut. Ada hidayah setelah itu, bagaimana engkau bisa istiqamah di dalam salat. Ini satu amalan saja. Berapa hidayah? Semua amalan kebaikan mempunyai hidayah sebelumnya. Sedang amalan setelah amalan, hidayah di dunia tidak ada batasan baginya. Setiap langkah kita perlu hidayah dari Allah. Oleh kerana itu tidak ada doa lebih banyak kita bermohon kepada Allah kecuali doa ini, ihdinas siratal mustaqim. Kerana ini doa yang paling agung. Allah subhanahu wa ta'ala membuat sebelumnya muqaddimah yang paling agung. Jika kita minta tadabburi muqaddimah ini, dan Allah menjadikan doa yang paling agung di dalam surah yang paling agung, yaitu surat Al-Fatihah. Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan hampir 70.000 buku dari langit. Tidak ada satu buku seperti Al-Quran, dan tidak ada salah satu surat seperti surat Al-Fatihah, dan tidak ada satu doa seperti ihdinas siratal mustaqim. Ada seorang kafir dari Eropa, kafir non-muslim, baru kali membaca surat Al-Fatihah. Sebelum dia membaca Al-Quran, dia membaca Taurat dan Injil dan semua buku-buku yang lain. Tidak ada yang masuk akal sama sekali. Lalu dia baru membaca Al-Quran surat Al-Fatihah, baru datang ke firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Dia bergembira sekali, dia bahagia sekali. Ini buku yang benar, karena semua manusia mencari jalan yang lurus. Lalu Allah menjadikan ini dalam surah yang pertama di dalam Al-Mushaf. Artinya ini yang benar. Kemudian beliau lanjut, siratal ladzina an'amta alaihim. Lalu dia marah.
Karena dia berkata, seharusnya setelah ayat ini langsung Allah menjelaskan bagaimana caranya, bagaimana orang yang ingin berjalan atas jalan yang lurus, bagaimana sifatnya dan seluruhnya. Dia tutup mushaf. Berapa waktu? Ana mau sesuatu buat saya puas. Lalu dia buka mushaf lagi, halaman yang berikutnya dalam surat Al-Baqarah dia membaca firman Allah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab itulah tidak ada keraguan badannya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian Allah menjelaskan sifat orang yang bertakwa. Kemudian Allah mensifatkan orang-orang yang kafirin. Kemudian Allah mensifatkan orang-orang munafikin. Dia bergembira sekali berkata, ini yang benar, ini yang benar. Bagaimana Tuhan yang berhak tidak menjelaskan bagi hamba-hambanya bagaimana sifat jalan yang lurus, bagaimana sifat orang-orang yang bisa mendapat petunjuk dari bukunya, dari agamanya di dunia dan di akhirat. Ini ikhwani cara orang yang melazati Al-Quran, menikmati Al-Quran. Jika kita mentadabburi Al-Quran satu ayat demi satu ayat, wallahi ya ikhwah, kehidupan kita ini akan berubah. Tapi yang masalah ikhwani, kita membaca Al-Quran seperti orang sakit. Dia telepon doktor, doktor mengirim obatnya di dalam envelope yang tutup. Lalu dia, Masya Allah, karena dia sangat mencintai doktor ini, dia melihat envelope seperti ini, enak sekali siuman doktor di dalamnya, Masya Allah. Lalu dia simpan di lemari. Setiap minggu obat datang ke badannya, lalu dia apa? Mencium envelope ini, simpan di lemari. Semakin lama penyakitnya semakin parah, hampir dalam sakaratul maut. Dokter datang ke badannya, kenapa engkau tidak minum obat yang saya kirim untuk engkau? Lalu berkata, mana obat? Di dalam envelope. Ini masalah kita ikhwani. Ada syifa untuk semua urusan kita di dalam kitab Allah Azza wa Jal. Tapi jika engkau ingin berenang di dalam kitab Allah, harus mentadabburi, harus bertafakkur, harus menikmati, harus menhayati. Dan ini perlu orang yang berjuang untuk bertaqarrub kepada Allah dengan Qur'annya subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan ini sebagai muqaddimah ikhwan untuk kita. Nikmat yang paling agung ini mustahil saya bisa menjelaskan ini dalam 1 jam atau 2 jam, mustahil ikhwan. Oleh kerana itu kajian ini perlu silsilah. Kita selesai surat Al-Fatihah, faham? Kemudian kita bicara tentang hidayah. Apa jenis hidayah? Hidayah ini berada di mana? Apakah di dunia saja atau di dunia dan akhirat? Kemudian apa sebab-sebab hidayah? Kemudian apa penghalangan hidayah? Bagaimana tanda-tanda hidayah? Dan siapa orang yang diharamkan dari hidayah, yang mustahil Allah berikan hidayah untuk mereka? Ini bahasan luas sekali. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan untuk kita kemampuan dan perjuangan yang benar supaya kita bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf ketika ada kesalahan dari saya, atau ada kekurangan dari saya, atau ada ucapan yang tidak pas, atau perkataan yang tidak baik, faham? Mohon maaf ketika ada kekurangan dari saya. Dan antum sudah tahu kita semuanya ada kekurangan. Ini berarti dari makna apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Artinya semua sifat kesempurnaan hanya kepada Allah saja. Semua makhluk yang lain ada kekurangan. Okey ikhwani, barakallahu fikum jami'an. Taib, kita buka tanya jawab. Taib. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Fadilatul Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jadullah hafizahullah taala yang telah memaparkan kepada kita pembahasan tentang nikmat Allah yang paling agung. Sekarang kita masuk kepada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada para jamaah yang ingin bertanya mengenai materi kita pada malam hari ini, kami persilahkan. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz bilang kalau kita berimpak kan, kita berimpak satu butir bisa jadi sebesar gunung Uhud. Kalau saya baru yang mengetahui dalam Al-Quran kan 700 atau malah lebih gitu kan. Tapi yang dari yang sebesar gunung Uhud itu dalilnya dari mana Ustaz? Jazakallah khair. Wa iyyakum. Barakallahu fik, Pak. Jazakumullah khair. Ini hadiah untuk Pak. Karena soal ini luar biasa. Bagaimana? Siapa yang kasih? Silakan Syekh. Kasih hadiah untuk Pak. Ini. Oh, juga. Ya, jazakallah khair, Pak. Pak bertanya, di dalam Al-Quran Allah berikan ganjaran pahala 10 sampai 700. Betul atau tidak? Ada banyak amalan tidak ada batasan baginya. Seperti apa? Puasa. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, "Kullu amal ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Segala amalan anak cucu Adam baginya kecuali puasa. Untukku dan saya yang akan memberikan pahala. Di sini Allah tidak membatasi pahala ini bagaimana. Ini untuk puasa. Ada juga ibadah yang lain tidak ada batasan baginya sama sekali. Jika Allah tidak berikan batasan, karena ini tidak akan masuk akal manusia jika Allah menjelaskan. Lalu Allah membuka ini supaya kita tidak mampu. Ada batasan untuk akal manusia, betul atau tidak? Ada batasan untuk belahatan manusia, ada batasan untuk rasa manusia, paham? Ada juga batasan untuk bayanan manusia. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, "Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang yang bersabar hanyalah mereka yang diberikan pahala tanpa batasan. Tidak 700, tidak 1000 kali lipat, tidak 1 juta kali lipat, tidak ada. Bahkan ikhwani, di antara kata ahlu ilm, ada tempat-tempat di dalam surga kita tidak bisa mencapai sampai ke tingkat yang tinggi ini kecuali dengan kesabaran atas ujian-ujian. Dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasaddaqal 'abdul mu'min," apabila seorang mukmin bersedekah dari harta yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali harta yang baik, maka kata Nabi SAW, Allah akan menambil sedekah ini, memelihara sedekah ini, sehingga pada hari qiyamah akan seperti gunung Uhud, walaupun 1 biji kurma. Kata Nabi SAW, seperti seorang di antara kalian memelihara anak unta atau anak kuda, semakin lama semakin besar. Tidak ada batasan. Dan ada hadis yang mulia menjelaskan hadis ini. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya seorang mukmin jika menwakafkan 1 ekor kuda di jalan Allah, man ihtabasa farasan fi sabilillah, barang siapa yang menwakafkan seekor kuda di jalan Allah karena mengharapkan pahala dari Allah dan meyakini ada hari qiyamah, kecuali pada hari qiyamah air kinsinya, keturannya, makanannya, minumannya akan termasuk ke dalam timbangan kebaikannya pada hari qiyamah. Contoh, seorang menwakafkan mobil untuk berjuang di dalam dakwah kepada Allah, semua asap mobil, debu-debu yang datang dari mobil ke mobil, faham, air yang terjatuh di atas mobil, air hujan, kemudian semua dakwah, isi bensinnya, faham, bahan bakarnya, kemudian uang yang masuk, kemudian semua petunjuk yang tersebar melalui seorang dai yang memakai mobil ini, di timbangan kebaikan engkau pada hari qiyamah. Engkau bisa bayangkan bagaimana pahalanya? Tidak bisa, mustahil. Oleh karena itu, pahala
Allah mulai dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai tidak ada batasan baginya. Jangan engkau berhenti dengan apa? 10 sampai 700. Ada tambahan hadis sampai tidak ada batasan baginya. Karunia Allah subhanahu jalla jalaluhu wa taqaddas asma'u. Naam. Tambah cik. السؤال الثاني يا شيخ تفضل شيخ بالإندونيسيا. تفضل شيخ. Apa hukum bahasa ucus supaya mereka faham. bahasa Acu? Iya. Apa hukum Ya. mendoakan uang kafir, Apa tu? orang kafir Ya. mendapatkan hidayah? InsyaAllah bahasa ucus Dan mudah. Anda bisa memahami apa yang dia katakan. dan mendoakan orang kafir supaya dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya mendakwahi beliau? Meminta ampun, mohon ampun untuknya, didoakan agar Allah mengampuninya. La, مش فاهم. Kemudian agar Allah memberikan hidayah untuknya. Apa hukumnya? Ana mau berikan dakwah untuk beliau, dakwah kepada Islam. Naam. Bagaimana caranya? Dan mendoakan. Ikhwani, di dalam ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabb Al-Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayat yang terakhir di akhir mushaf apa? Minal jinnati wa nas, dari semua jin dan manusia. Manusia, bukan mukminin, muslimin, manusia. Artinya agama ini engkau tanggung jawab agar sampaikan agama ini untuk setiap manusia, bahkan jin. Bagaimana jin? Allah mengirim jin kepada engkau karena kita sebagai khalifah di bumi, sebagai khalifah, artinya para ulama, para da'i, para nabi, para rasul dari manusia anak Adam. Jika jin ingin menuntut ilmu, datang di majlis para manusia, karena manusia khalifah, pemimpin petunjuk. Jika malaikat ingin menghadiri majlis ilmu, ingin mempelajari ilmu, datang di majlis kita di sini. Di majlis-majlis berada di Baitullah ya Azza wa Jal kemana aja. Kata Nabi, inna lillahi malaikatun sayyarun, Allah mempunyai malaikat-malaikat bertugas, mereka berjalan berkeliling di ruangan langit dan bumi, mencari mana majlis ilmu, mana orang yang berzikir kepada Allah, artinya majlis ilmu. Kenapa? Karena mereka ingin menuntut ilmu. Jika malaikat ingin mendengar Al-Quran, datang ke orang yang belajar Quran atau membaca Quran. Mereka datang untuk mendengar bacaannya, supaya engkau tahu bagaimana tugas engkau, bagaimana Allah memuliakan engkau, bagaimana Allah memilih engkau untuk agama yang sangat agung. Janganlah engkau meremehkan jiwa engkau. Jangan ikhwani, ini dari syaitan wallahi, ini talbis iblis. Talbis iblis besar dari masalah ini, meremehkan jiwa engkau sampai engkau berkata, apa yang saya bisa melakukan? Engkau bisa banyak, minimal bisa menyelamatkan jiwa engkau dari murka Allah dan neraka Allah. Minimal ini ya akhi. Janganlah engkau bakhil. Fahamin ikhwani? Oleh kerana itu, masalah dakwah wajib atas setiap muslim dan muslimah, baik dia berilmu atau tidak, baik dia seorang alim atau tidak. Setiap orang sekemampuannya harus melaksanakan dakwah. Seorang alim belajar bagus dengan kuat, mutqin, kemudian sampaikan. Seorang yang tidak berilmu dengan abah, dengan tidak berfatwa tanpa ada ilmu, diam. Jika setiap orang bodoh diam, tidak berfatwa, akhirnya khilaf akan sedikit dan bindik. Ini yang pertama. Yang kedua,
Engkau bisa berdakwah dengan mengajak orang untuk hadir majlis ilmu. Yang ketiga, engkau bisa membuka masjid ini dan masjid ini menjadi sebagai panitia dakwah atau menabdi untuk dakwah. Di mana aja mereka panggil engkau, labbaik Allahumma labbaik, engkau langsung pergi membuka majlis ini dan majlis ini. Engkau bisa berdakwah, engkau bisa ada iklan untuk daurah seperti ini, bisa sebar. Engkau ada ceramah di internet, bisa share. Ada banyak. Engkau ada kelebihan harta, engkau menwakafkan anak para muslimin, 1, 2, 3 ambil. Engkau ini wakaf untuk Allah. Saya mensyukuri keperluan engkau. Syarat engkau wakaf untuk agama Allah. Sudah selesai. Dakwah ini banyak bentuknya ya ikhwani. Oleh kerana itu tidak ada uzur sedikit pun bagi engkau atau bagi saya jika kita tidak melaksanakan kewajiban ini. Dakwah termasuk dakwah kepada orang kafir. Bukan hanya dakwah untuk orang yang tidak salah atau orang yang muslim yang bermaksiat, untuk semuanya, termasuk juga orang yang kafir. Dengan apa ikhwani? Dia melihat engkau sifat orang muslim, bukan nama saja, bukan dalam KTP muslim, tidak, sifat. Islam ini berdiri, berjalan di bermuka bumi dengan sifat, dengan muamalah, dengan jual, dengan beli, dengan menepati janji, dengan kejujuran, dengan semua sifat para muslimin yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka melihat, wallahi ya ikhwah, demi Allah, mereka akan terpengaruhi oleh apa? Oleh akhlak engkau sebelum engkau berbicara. Apalagi kalau engkau menunjukkan mereka kepada agama. Tapi jangan jika engkau bermuamalah sama orang kafir, engkau berbohong, engkau melampaui batas, engkau lebay, akhirnya engkau ingin mengajak mereka untuk Islam. Islam apa yang mereka yang engkau ingin mereka terima? Islam engkau. Betul ikhwan atau tidak? Dengan apa? Dengan akhlak yang mulia, dengan sifat-sifat yang benar. Ini sifat muslim. Tapi yang masalah seorang kafir melihat Islam melalui kita, lalu mereka membenci Islam. Artinya kita menghalangi mereka untuk masuk dalam Islam. Ini masalah kita ikhwani. Ini masalah kita sebagai umat Islam pada masa ini. Seorang kafir pergi ke salah satu negeri para muslimin, dia masih kafir tapi cenderung kepada agama Islam. Dia mau melihat bagaimana akhlak muslimin, bagaimana ini, paham? Lalu dia salah. Harus mempelajari bagaimana akhlak Islam, kemudian melihat akhlak para muslimin. Tapi dia langsung fikir muslimin ini sudah tunduk kepada agama Islam dan lalu dia melihat masuk ke dalam masjid untuk mendengar ceramah, dia belum masuk Islam. Lalu ada yang mencuri sandalnya. Islam apa yang tidak menjaga sandal saya? Keluar, kabur dari Islam. Faham ikhwani? Yang pertama, mendakwahi dengan sifat dan akhlak. Yang kedua ikhwani, dengan cara lembut, mempelajari bagaimana cara akal dan nas. Dia tidak beriman kepada Al-Quran, cara akal. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim berkata kepada orang kafir, antum bagaimana menyembah berhala ini yang kalian membuat sendiri? Ini perlu ilmu? Tidak perlu ilmu. Seperti orang pergi ke salah satu negeri kafir, kemudian ke doktor, di sana tersebar, beliau doktor terkenal. Lalu doktor ini ada Tuhan, doktor ini di dalam klinik Tuhan, dan ada, faham, dan dia membuat abi dan makanan dan minuman luar biasa. Dia sangat memperhatikan berhala ini. Lalu seorang da'i ini ingin mendakwahi dia, bukan orang da'i, dia orang umum. Tapi orang doktor ini yang sudah terkenal di semua dunia dan masih menyembah berhala ini. Apa berbeda antara berhala ini dan gelas plastik ini? Tidak ada. Lalu beliau berkata kepadanya, doktor, saya mau bertanya, engkau menyembah ini? Ya, ini Tuhanku. Kata beliau, jika Tuhan ini terjatuh, apakah dia mampu untuk berdiri?
Dia tidak bisa jawab. Seakan-akan dia tidak pernah berfikir terhadap masalah ini. Tuhan berlu kepada yang menyucinya, yang membersihkannya, yang memberikannya makanan atau parfum. Apa Tuhan ini? Dan Tuhan ini made in, faham? Musibah. Lalu dia hanya berkata ini untuk dia. Lalu orang doktor setelah 1 jam dia diam. Engkau menyembah apa? Aku menyembah Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang ada tanda-tanda menunjukkan kita adanya Allah. Faham? Tanda akal, tanda nas, wahyu, tanda banyak, tanda-tanda ada menunjukkan kita kekuasaan Allah, kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Lalu membiarkan dia dan pulang ke negeri Arab. Setelah 1 tahun kembali ke badannya lagi. Ternyata doktor ini sudah bertauhid. Setelah 1 bulan dari perkataan ini saja. Ya ikhwah, dakwah ini sangat mudah. Sangat mudah. Tapi apakah benar-benar kita mencintai agama ini agar kita berjuang untuknya atau tidak? Terkadang kita tidak bisa berjuang 2 jam hadir majlis ilmu. Nabi SAW untuk menadarkan sahabatnya naik minbar setelah salat fajr sampai zuhur. Dari fajr sampai zuhur berceramah. Beliau SAW turun karena azan zuhur, melaksanakan salat zuhur, naik minbar lagi. Hadis riwayat Bukhari. Naik minbar lagi sampai salat asar. Beliau turun azan asar salat, kemudian kembali lagi ke atas minbar berceramah sampai salat maghrib. Ilmu, wahyu, bekal kepada Allah dan surganya. Paham ikhwani? Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita wasilah untuk menyebarkan agamanya subhanahu wa ta'ala, untuk menjadi contoh yang baik untuk yang lain. Paham ikhwani? Amin amin rabbal alamin. Jazakumullah khairan jami'an wa barakallahu fikum. Naam. Baik. Kita cukupkan sampai di sini para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan yang kedua tadi, dan kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Syekh Abul Hasan Ali Jadullah hafizahullah taala yang menyampaikan pembahasan dengan jelas dengan bahasa Indonesianya. Walaupun beliau belum makan durian. Tapi sudah fasih. Wa insyaallah ba'da salatil isya na'kul durian insyaallah Syekh. Tidak perkara ini untuk makan durian. Insyaallah. Tapi kalau ada durian musankin oke. Bukan durian yang biasa ini. Saya bersanda ikhwani, jangan antum siapkan durian, oke? 1 truk saja, oke? Untuk membawa ke Pekanbaru. Amin. Jazakumullah khairan Syekhana. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang bersama beliau dalam waktu dan pembahasan yang berbeda insyaallah. Terima kasih banyak kepada jemaah yang hadir atas kesabaran antum semua dalam mengikuti majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik untuk kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang dicintainya dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.